Shalom, Bapak Ibu, Shalom. saudara-saudara terkasih, lambaikan tangan. Luar biasa, Tuhan kita ya sangat baik. Kita rasakan anugerah Tuhan. Kita akan menikmati hadirat Tuhan melalui persekutuan pada malam hari ini. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Engkau Tuhan yang kami boleh rasakan Tuhan. Dari pagi, siang, hingga malam ini Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan sucikan dan kuduskan setiap keberadaan kami. Kami akan menikmati hadirat Engkau Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Karena kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan. Dari dahulu sampai sekarang Tuhan. Kau rencanakan rancangan yang terbaik Tuhan atas setiap hidup kita. Kau akan berkati Tuhan persekutuan pada malam hari ini. Mari kita angkat pujian. Katakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Engkau Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan. Mari katakan Kau hiasi kehidupanku dengan terang kasih-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan lebih sungguh. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Baru ada saat ini. Benar Bapa, semuanya karena kasih-Mu. Aku bersyukur setiap hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima
Bapa, ini setiap ucapan syukur kami dari anak-anak-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Engkau. Kami mengucap syukur untuk setiap kemurahan-Mu Tuhan. Kami ada karena rencana-Mu Tuhan. Kami ada karena rancangan-Mu yang luar biasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Bapa. Beracara Tuhan, kami akan memulai persekutuan pada malam hari ini Bapa. Biar kasih dan kemurahan-Mu senantiasa melingkupi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dengan perantaraan putra-Mu terkasih kami araskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita nikmati hadirat Tuhan. Kita akan memasuki gerbang Tuhan lebih sungguh lagi. Bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan kita luar biasa. Kuasanya dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Mari kita bertepuk tangan. Katakan, masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung nama Dia. Pujian juga sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan setiap hati naikkan pujian. Sebab kita baik. Haleluya Tuhan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Dan kita nyanyi dengan sungguh hati. Katakan masuk gerbangnya dengan setiap pujian-pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Pujian juga sangkakala. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga. Dengan setiap hati naikkan puji Tuhan kita baik. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Katakan sekali lagi Tuhan kita sebab baik. Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Lebih sungguh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. Lebih sungguh katakan sebab Tuhan baik. Mari sama-sama katakan. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita lebih lagi memuji nama Tuhan. Karena kasih Tuhan tiada berkesudahan. Dari dahulu sekarang dan selama-lamanya. Mari kita buka bersama. Kita memuji. Bukan nama Dia. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari. Tetap ku lihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan kita baik. Yesus baik. Selama-lamanya. Oh benar. Tuhan Yesus baik. Katakan kami sungguh tiada berkesudahan. Sungguh amat baik.
biasa. Amin saudara-saudara. Amin. Haleluya. Mari kita akan menikmati lebih lagi. Kita akan menyembah Tuhan. Kita merasakan hadirat Tuhan mulai mengalir memenuhi setiap hati kami, setiap rumah kami. Biar kasih karunia Tuhan boleh menyertai. Seperti rusa yang merindukan air, kita juga merindukan hadirat Tuhan boleh mengalir memenuhi setiap kami. Haleluya. Katakan lebih lagi, seperti rusa yang rindu aliran sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu airan sungai-Mu. Hatiku tak akan Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitu pun jiwa kami. Begitupun jiwaku, Tuhan, Hanya Engkau. hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu Dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, hingga dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita angkat hati kita. Angkat setiap pujian kami. Sayang haus, rindu airan sungai-Mu. Amin. Bapa. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Katakan hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Amin Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat
Kiala barasi kiala wala wala sakaya malakas. Kiala wala wala. Kiala barasi kiala wala sakaya mala kiala wala wala. Kiala wala si kiala mala sakaya mala kiala wala sakaya maya sakala mala mala mala. Kiala barasi kiala mala si kiala mala mala. Tuhan, ini setiap penyembahan anak-anak-Mu. Ini setiap ungkapan syukur kami Tuhan untuk setiap kebaikan Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan Tuhan. Perlindungan-Mu luar biasa atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan setiap pengajaran Engkau. Mendengarkan setiap firman yang akan disampaikan buat Pastor Nana Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan sucikan dan kuduskan Tuhan. Biar Pastor Nana Tuhan boleh menyampaikan kebenaran yang daripada firman Engkau Tuhan. Berikan kami hati seorang murid Tuhan yang duduk diam Tuhan mendengarkan setiap pengajaran Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang akan berkati Pastor Nana dan kami yang akan mendengarkan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami araskan setiap doa dan ucapan syukur. Amin. Silakan Pastor. Baik, selamat malam saudara-saudaraku. Shalom. Malam, shalom. Ya, terima kasih atas pembukaan dengan puji-pujian yang begitu bersemangat. Menyadari kebaikan Tuhan, Tuhan sebagai perlindungan yang selalu memberi kita ketenangan, kenyamanan. Dan pada malam hari ini kita akan mengupas itu semua dengan berdasarkan pada Mazmur 91. Ya. Dan kita nanti akan melihat, akan mempelajari, akan mengkontekstualkan arti, pengertian, maksud dari Mazmur 91. Dan terlebih dan terpenting lagi kita akan menarik makna dari itu semua sehingga keyakinan kita bahwa Allah, perlindungan kita, gunung batu kita itu sungguh tidak hanya sekedar sebuah slogan, tapi sungguh juga kita hidupi dalam relasi kita dengan Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Izinkan saya untuk share screen. Silakan Romo, bisa. Ya, terima kasih. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, ini tema pertemuan atau worship kita pada malam hari ini. Tuhanlah perlindunganku. Dan bagi Anda yang di rumah, yang memegang kitab suci, boleh membuka Mazmur 91. Ya, 91. 91 nanti kita baca bersama-sama, tetapi cara membacanya nanti saya akan menampilkan sebuah slide, ya, sebuah slide dari Pertapaan Okso Rawaseneng tentang mengkidungkan Mazmur 91. Mari kita lihat. Ya. Nah, di sini kita akan belajar untuk memahami janji Tuhan dengan benar. Bahwa Tuhanlah perlindunganku. Tapi kita akan memahaminya dalam konteks kehidupan beriman kita. Nah, kalau Anda sudah membuka kitab suci, saya akan awali dengan ini. Kita mendengarkan sebentar. Mengunjungi Engkau dengan kepatnya. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam. Perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Sesungguhnya aku telah memberi kamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking.
percaya. Hanya Tuhanlah yang akan melepaskan dikau dari perangkap, melindungi engkau terhadap wabah yang berkecamuk. Dia akan menudungi engkau dengan kepatnya, dan di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Lengannya akan menjadi perisai dan jebang bagimu. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam, akan panah yang mengancam di waktu siang, akan wabah yang menular dalam kegelapan, akan bencana yang mengamuk di siang hari. Walaupun 1000 orang rebah di sebelah kirimu dan 10.000 di sebelah kananmu, namun engkau takkan kejangkitan. Engkau akan menyaksikan kehancuran musuh dan pembalasan terhadap orang-orang jahat. Jika engkau memilih Tuhan menjadi pelindungmu dan alam maha tinggi menjadi penopangmu, maka engkau takkan ditimpa malapetaka, dan kemahmu takkan diserang wabah. Sebab Allah akan mengutus malaikatnya untuk menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Mereka akan menata engkau dengan tangan mereka. Jangan sampai kakimu tersandung pada batu. Singa dan harimau akan kau langkahi, ular dan naga akan kau injak-injak. Sebab Allah bersabda, mengingat bahwa Ia berpaut pada aku, maka aku akan menyelamatkannya. Aku akan menjadi pelindungnya jika ia mengakui aku. Jika ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Aku akan tetap besertanya dan membebaskan dia dari kesesakan, dan aku akan memuliakannya. Aku akan memuaskan dia dengan usia lanjut dan memperkenankan dia menikmati keselamatanku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan akan melindungi engkau dengan kepatnya. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam. Baik saudara-saudaraku, itu tadi
bagaimana kita mendengarkan ya Mazmur 91 yang dinyanyikan oleh para biarawan atau rahib di Okso di Rawaseneng. Mazmur ini setiap hari Minggu malam di ibadat malam, kami juga di biara di Sultan Agung, saya dengan para frater menyanyikannya sebagai sebuah pujian kami untuk mengakhiri di hari dan memohon pertolongan, perlindungan untuk istirahat di malam hari. Nah, itu merupakan salah satu cara bagaimana kita bisa mendengarkan bagaimana Mazmur 91 atau Mazmur-Mazmur yang lainnya juga ya dibacakan dengan cara didaraskan atau dinyanyikan. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba untuk belajar memahami janji Tuhan dalam Mazmur 91 dalam konteks iman kita secara benar, ya, tidak secara emosional saja, tetapi diletakkan dalam konteks yang benar. Untuk itu kita akan melihat apa sih sebenarnya maksud, apa jenis sastra dari Mazmur ini, sehingga kita bisa menarik, memperlakukan Mazmur ini secara benar dalam kehidupan beriman kita. Ya, ya. Kalau kita membaca kembali Mazmur ini, ketika kita lelah, takut, atau sedih, kita semua menginginkan sebuah tempat di mana kita dapat menemukan ketenangan dan kedamaian. Dan kedua, ketika kita merasa kesepian, kita membutuhkan tempat juga untuk berteduh, dan kita semua membutuhkan tempat yang aman. Dan Mazmur 91, di dalam Mazmur 91, Tuhan mengundang kita untuk menemukan harapan, untuk menemukan keselamatan, dan perlindungan di dalam Dia. Tuhan menawarkan kepada kita. Itu yang inti dari pemazmur yang ingin disampaikan dalam Mazmur 91. Nah, tentu kita akan melihat bahwa yang muncul dari pemazmur itu semangat bahwa di dalam realitas itu ada penderitaan. Dan dia, sang pemazmur, mencoba untuk mengarahkan harapan, keselamatan, perlindungan itu kepada Allah. Ini realitas penderitaan kita yang tidak bisa kita hindari dalam hidup ini, dimanapun Anda berada, kapanpun dan dimanapun. Ya, salah satu contoh dengan COVID-19 yang belum berakhir juga. Ini saya ambil gambar ini mengisahkan tentang tornado atau storm di Amerika yang baru-baru terjadi akhir-akhir ini di daerah Texas dan lain sebagainya. Kelaparan di Afrika, ya, juga musibah bencana alam, gunung meletus di Semeru yang baru terjadi beberapa pekan terakhir. Itulah realitas kita, bahwa penderitaan selalu hadir dalam hidup kita. Setiap orang mengalami itu dalam hidupnya, baik skalanya besar ataupun kecil. Maka pertanyaan berikut adalah, bagaimana dengan aku? Apakah aku saat ini menderita, merasa kesepian, merasa lelah, merasa takut, dan membutuhkan tempat berteduh, tempat untuk menemukan kedamaian, ketenangan. Tapi pertanyaannya, di mana aku mencari ketenangan itu? Kepada siapa aku berteduh? Kepada siapa aku berlindung? Nah, pertanyaan, benarkah Mazmur 91 menjanjikan perlindungan mutlak dari bahaya? Bahwa di tengah-tengah bahaya, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah celaka? Itu pertanyaannya. Atau, benarkah orang Kristen tidak mungkin, atau orang pengikut Kristus tidak mungkin tertular suatu wabah? Ya, ini peta penyebaran dari virus COVID-19. Oh, ternyata banyak juga ya, orang-orang Kristen yang meninggal karena COVID-19. Mungkin, dan termasuk saya, adalah orang-orang di mana orang-orang yang kita kenal, kita kasihi dalam lingkungan keluarga kita atau keluarga besar kita meninggal karena COVID-19. Terus apa maksud dari Mazmur 91 yang barusan kita dengar dan yang sedang kita
pahami bersama. Penyelidikan para ahli kitab suci dengan teliti menunjukkan bahwa Mazmur 91 ini tidak boleh ditafsirkan seolah-olah peristiwa buruk, wabah, itu sama sekali tidak akan menimpa kita atau mereka-mereka yang menempatkan perlindungannya pada Allah. Jangan sampai kita salah mempersepsi, jangan sampai kita salah menafsirkan. Karena efeknya juga tidak kecil. Kita akan merasa kecewa, seolah-olah Tuhan tidak pernah melindungi kita, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita, seolah Tuhan tidak peduli pada kita. Nah, maka mari kita mulai melihat, menempatkan Mazmur 91 dalam konteksnya, supaya tidak keluar dari konteks. Untuk itu kita dibantu oleh para ahli kitab suci untuk melihat latar belakang munculnya Mazmur ini atau maksud dari Mazmur ini. Yang pertama, fungsi awal Mazmur itu dalam konteks ibadah. Nanti kita akan melihat di belakang. Yang kedua, jenis bahaya yang dimaksud. Jadi ada tadi disebutkan bahaya-bahaya, bahkan ada singa, harimau, dan ular. Jenis sastra. Jenis sastra ini termasuk jenis sastra puitis, bukan historis. Maksudnya apa? Nanti kita akan lihat. Berikutnya, cakupan penerima janji. Untuk siapa Mazmur ini diberikan? Untuk siapa? Dan kepada siapa ini dimaksudkan? Konteks Mazmur 91. Yang pertama, menjadikan Mazmur 91 sebagai penghiburan di tengah bahaya adalah sesuatu yang wajar. Karena spirit ini, semangat ini yang hendak dibagikan oleh pemazmur dalam Mazmur 91. Maka akan timbul, kita tadi dengar, beragam kata yang berkaitan dengan perlindungan muncul berkali-kali. Misalnya perlindungan dalam ayat 1, naungan masih dalam ayat 1, perlindungan ayat 2 dan ayat 9, pertahanan, perisai dan pagar tembok, perteduhan, keselamatan. Kata-kata ini muncul dalam Mazmur 91 yang mencerminkan suatu semangat perlindungan. Yang kedua, kata kerja yang mengarah pada ide yang sama, artinya perlindungan yang diberikan, seperti melepaskan dalam ayat 3, menudungi, menjaga, menatang, dan juga meluputkan dan membentengi. Itu semangatnya sama dengan searah dengan perlindungan. Yang berikutnya, ini saya sedikit kaitkan dengan kasus virus COVID-19, Mazmur ini menjanjikan bahwa penyakit sampar dan menular tidak akan menakutkan bagi orang beriman. Walaupun ribuan orang akan rebah, tapi engkau akan melihat, akan menonton. Nah, itu konteks Mazmur 91. Konteksnya adalah konteks yang pertama, konteks ibadah. Artinya apa? Perbedaan kata ganti dalam ayat 1-2, 3-13, 14-16, nanti Anda bisa lihat sendiri dengan informasi yang saya bagikan ini. Diyakini banyak penafsir sebagai penunjuk ke arah penggunaan bahwa Mazmur ini digunakan dalam konteks ibadah, bukan dalam konteks lain. Ya seperti kita sekarang ini, worship, beribadah, liturgi. Jadi ada kemungkinan Mazmur ini dinyanyikan secara bersaut-sautan selama ibadah. Nah, kalau dalam biara saya di Sultan Agung, di hari Minggu malam, kita nyanyikan bergantian antara kiri dan kanan. Tapi kalau tadi di biara Rawaseneng, itu dinyanyikan oleh satu orang, oleh solis, dengan diiringi oleh organ. Jika benar demikian, semua janji dalam Mazmur ini hanya berlaku secara umum bagi umat Allah. Artinya apa? Dalam konteks ibadah, Mazmur ini ditempatkan bahwa spirit yang hendak dibagikan adalah spirit untuk situasi umum bagi semua orang, bukan dalam situasi-situasi spesifik atau diterapkan dalam pribadi-pribadi tertentu. Jadi keadaan spesifik masing-masing orang mungkin akan berbeda. Tetapi yang konteks
Mazmur ini adalah untuk semua orang, bahwa Allah adalah perlindungan bagi semua orang. Allah mungkin memiliki rencana tertentu bagi individu tertentu. Nah, maksudnya apa nanti kita akan melihat. Yang ketiga, walaupun demikian, Mazmur ini secara umum bisa dijadikan penghiburan di tengah ketakutan. Ya, penghiburan untuk menumbuhkan harapan, untuk meletakkan harapan bahwa Allah tidak pernah tinggal diam ketika umatnya mengalami penderitaan. Itu konteks, maksudnya konteks ibadah. Jadi konteks ibadah ini bisa dipakai dalam situasi apapun dalam liturgi, bukan dalam situasi-situasi khusus. Misalnya dalam ibadah tertentu, maksud saya spesifik tentang wabah tertentu atau penderitaan yang dialami oleh orang tertentu. Ya. Jenis bahaya, kalau tadi konteksnya adalah konteks ibadah, sekarang jenis bahaya yang dimaksudkan dalam Mazmur 91 apa? Ya, semua bahaya yang disebutkan dalam Mazmur ini, yaitu peperangan, ada penyakit, ada petaka, tulah, sebaiknya dipahami sebagai hukuman dari Allah kepada orang-orang fasik, bukan kepada semua orang. Jadi penderitaan, penyakit, malapetaka ini hukuman dari Allah kepada orang-orang fasik. Ya, kepada mereka-mereka yang menyerang umat Allah, yang percaya kepada Tuhan. Maka secara eksplisit didukung dalam ayat 8, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi engkau yang dimaksud ini manusia, ya, orang yang dicintai oleh Tuhan, ya, yang dilindungi oleh Tuhan, melihat pembalasan Tuhan terhadap orang-orang fasik, terhadap orang-orang yang membenci, ingin menyalahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Selain itu, penggunaan istilah jerat, penangkap burung, dan tulah mengarah pada maksud jahat dari orang-orang fasik yang mencoba mencederai orang percaya. Tetapi Allah merespon semua itu, menjaga umatnya dengan memberikan hukuman. Ya, jadi ini jenis bahaya. Bahaya yang ditimbulkan bukan bahaya berasal kepada Allah untuk semua orang. Tetapi yang mau ditonjolkan bahwa pemazmur ini, orang yang percaya kepada Tuhan merasa bahwa Allah melindunginya. Bahkan membalas segala kejahatan-kejahatan orang-orang yang ingin mencelakainya. Berikutnya, dalam situasi seperti ini, kita bisa meyakinkan diri kita bahwa semua upaya jahat itu tidak akan berhasil. Dan itu dialami oleh pemazmur sendiri. Kalaupun berhasil, hal itu justru akan mengerjakan kebaikan bagi kita. Artinya, Allah punya rencana atas apa yang dilakukan oleh orang jahat. Bukan berarti Allah mengizinkan itu terjadi, tidak. Tapi Allah ingin menampilkan sesuatu yang lebih dahsyat daripada itu. Atau dalam kisah Ayub, Allah mengizinkan setan untuk mencobai Ayub. Tetapi Allah mengatakan, jangan cabut nyawanya. Dan dari situ Allah ingin menunjukkan bagaimana orang yang setia. Nah, maka Mazmur 91 tidak boleh diterapkan secara mutlak, khususnya dalam akhir-akhir ini dalam menghadapi konteks wabah virus 19, ya, COVID-19. Tidak ada tanda-tanda bahwa wabah ini merupakan hukuman Allah bagi orang fasik. Ini adalah persoalan biasa, dalam arti biasa bukan menyepelekan persoalan, tidak. Tetapi siapa saja bisa terpapar. Apapun agamanya, siapapun dia, apapun pekerjaannya, apapun jenis kelaminnya, baik dari kota maupun desa, baik pejabat maupun rakyat biasa. Ini yang saya maksudkan persoalan biasa, menyerang semua orang. Bahkan kalau Anda semua ingat bahwa di awal-awal ketika COVID-19 mulai merebak di awal tahun 2000-an, di Indonesia diyakini bahwa virus COVID ini adalah tentara Allah. Ada orang yang mengatakan demikian. Ada orang yang beragama tertentu yang mengatakan bahwa ini virus Allah yang akan menyerang orang-orang kafir karena mulainya di China sana. Ternyata kelompok mereka pun kena, maka konsep itu dirubah. Jadi bukan tentara Allah yang menyerang orang kafir. Mereka terdiam. Ternyata kelompok mereka pun kena juga. Nah, ini menurut saya ini persoalan biasa dalam arti saya tidak mengecilkan persoalannya, tetapi siapapun bisa terkena. Yang seperti saya jelaskan tadi.
Siapapun posisi dia, apapun, dari negara manapun, dari kalangan apapun, kalangan sosial apapun, atau agama manapun. Nah, yang berikutnya, konteks yang berikutnya adalah bahwa Mazmur ini adalah jenis sastranya puisi. Ya. Untuk memahami maksud suatu teks, pembaca, kita semua perlu mengetahui jenis sastra, genre dari teks tersebut. Kita tidak akan membaca buku sejarah layaknya membaca sebuah puisi, bukan? Begitupun sebaliknya. Fakta sejarah tidak bisa ditafsirkan seperti puisi. Ketika orang membuat puisi, ketika orang jatuh cinta mengatakan, wajahmu seperti rembulan, itu biasa. Tetapi di dalam konteks sejarah mengatakan, saya melihat pagi-pagi ketika dia bangun, wajahnya seperti saya melihat wajahnya seperti rembulan. Itu bukan konteks sejarah. Jadi puisi itu sesuatu yang dibesar-besarkan, ya, dibumbui. Jadi membaca Mazmur 19 bukan membaca sebuah fakta sejarah, tetapi membaca sebuah puisi. Sehingga pemaknaan, penangkapan, penafsirannya juga akan berbeda. Hari-hari ini kita disibukkan atau bukan disibukkan ya, dibanjiri oleh ramalan-ramalan orang untuk mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Dan juga disisipkan ramalan Jayabaya, seorang raja Kediri Nah, beberapa orang mengatakan bahwa ramalan Jayabaya ini jangan dilihat sebagai sebuah ramalan seperti sejarah, tapi harus dilihat sebagai sebuah puisi. Ketika saat itu mungkin dalam pandangan si raja ini, dia sedang mengungkapkan visinya di masa depan, melihat visi apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi dengan konteks puisi, konteksnya bukan sejarah, bahwa suatu saat nanti akan terjadi seperti ini. Ya, contohnya bahwa Pulau Jawa akan dikalungi oleh besi. Ada yang menafsirkan bahwa seluruh Pulau Jawa akan kalung besi diartikan sebagai rel kereta api. Nah, ini saya hanya mau memberi contoh bahwa Mazmur 19 konteksnya adalah konteks puisi, bukan konteks sejarah. Teks ini ditulis dalam bahasa puisi, beragam metafora, permainan kata, pengulangan ide, ya. Contoh aja. Mari kita melihat ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Dalam realitasnya mungkin sulit akan melangkahi singa dan ular tedung. Ya. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini kan bukan sebuah kronologi, tetapi ini sebuah metafora. Ya. Maka pertanyaannya, apakah kita seharusnya menafsirkan bagian ini, Mazmur 9 ini secara harfiah? Tentu saja tidak. Ya, bukan secara harfiah. Saudara-saudaraku, cakupan yang berikutnya adalah cakupan penerima janji. Ya, penerima janji ini kondisional. Kondisional itu bersyarat berarti. Semua janji di Mazmur ini bersifat bersyarat, kondisional. Janji ini hanya berlaku bagi mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan. Jadi janji ini itu hanya bagi mereka yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Yang menjadikan Allah sebagai tempat perlindungan atau tempat perteduhan. Ya. Berlindung dan berteduh pada Tuhan berarti memiliki relasi personal dengan Allah yang intim. Ya. Memiliki relasi personal dengan Allah yang intim. Dan keintiman ini diungkapkan melalui kata-kata tadi, hatinya melekat pada Tuhan. Nama ini yang tadi juga ya, puisi. Hatinya melekat pada Tuhan. Ini kan simbolik. Ya, bukan hatinya berdempetan begini. Nah, jadi kondisionalnya, syaratnya menjadikan Allah sebagai perlindungan dan perteduhan, dan hatinya itu melekat pada Tuhan. Punya relasi yang intim, personal dengan Allah. Maka yang mendapatkan janji Tuhan adalah mereka yang berseru. Ya, mereka yang berseru kepada Tuhan. Doa ini lahir dari kelemahan, keterbatasan, dan ketakberdayaan. Tetapi mereka punya harapan. Mereka berteriak kepada Tuhan dalam kesesakan mereka.
Bukan karena frustasi, tetapi karena punya harapan. Karena Allah harapan mereka, karena mereka percaya akan hal itu. Maka refleksi bagi kita, permenungan bagi kita, nilai yang bisa kita percayai, kita anut, kita pegang dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa kita harus terbuka pada realitas ini. Penderitaan adalah bagian dari realitas hidup manusia. Semua orang dari berbagai macam kalangan, status sosial, agama apapun, bangsa manapun, suku manapun, pernah menderita. Dan mungkin akan menderita. Jadi, ketika Anda menghadapi penderitaan, itu adalah bagian dari hidup kita. Kalau kita tidak bisa menerima realitas ini, kita menjadi orang yang tidak membumi. Maka kita hanya akan mencari kambing hitam, menyalahkan orang lain, diri sendiri, dan Tuhan sendiri. Maka hidup kita adalah hidup yang selalu mencari-cari orang yang frustasi, orang yang depresi, karena belum bisa menerima realitas yang ada. Contohnya, ketika Anda masuk ke jalan raya, realitas yang terjadi apa? Anda bisa bersenggolan dengan orang lain. Anda bisa menemukan lampu merah. Kalau Anda keluar dari rumah, membawa mobil atau motor kendaraan apapun, dan mau masuk ke jalan raya, dan dalam otak Anda, saya tidak mau menemukan lampu merah, saya tidak mau ingin menemukan pengemudi yang ugal-ugalan dan lain sebagainya, Anda akan stres sendiri. Ini yang saya maksudkan, penderitaan adalah bagian dari realitas hidup kita. Seberapapun tingkat penderitaan itu, dari kalangan manapun, orang akan mengalami, dari agama manapun. Yang kedua, penggenapan rencana Allah. Kita harus memahami bahwa perlindungan dari Allah seharusnya ditunjukkan dalam konteks untuk penggenapan rencananya. Bahasa gampangnya, hidup atau mati, kata Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, semua untuk kepentingan Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah punya rencana atas itu. Maka, jadikanlah Tuhan sebagai perlindungan kita, sebagai tempat di mana kita bisa berteduh, di mana kita bisa mendapat penghiburan. Bukan menjadikan Tuhan sebagai kambing hitam atau sebagai sumber dari permasalahan hidup ini. Jadi, penggenapan. Artinya, hidup kita, baik itu mati maupun hidup, semua untuk kepentingan Tuhan. Dan kita akan lebih jelas dalam nomor yang 3. Maka, mana saja yang lebih memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, itu yang kita jadikan pilihan sebagai kehendak Tuhan. Walaupun mungkin dari pilihan itu mendatangkan sebuah realitas penderitaan. Dari pilihan yang kita pegang, yang kita pilih, yang kita jalani, lahir sebuah realitas sebagai sebuah konsekuensi, dan salah satu konsekuensi adalah bentuknya adalah penderitaan. Ya. Maka, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan sebagai tempat perlindungan. Tadi dikatakan, tempat perlindungan bagi mereka yang memiliki relasi personal dengan Allah. Ya. Maka, mereka yang memiliki relasi personal dengan Allah itu terikat dan terpusat pada Allah. Dan ini dilakukan melalui hidup doa. Hidup doa kita jangan hanya dimengerti ketika kita melakukan puji-pujian, ketika kita berada di gereja. Tapi hidup doa kita adalah 24 jam hidup kita sehari. Itu hidup doa kita. Apakah saya terpusat dan terikat pada Allah dalam 24 jam hidup saya? Ataukah pusat ikatan kita pada Allah hanya dilakukan di jam-jam tertentu, di saat-saat tertentu? Maka Tuhan sebagai tempat perlindungan mengajak kepada kita untuk lebih mengikatkan diri kita, memusatkan diri kita, menjadikan Tuhan sebagai pusat di dalam hidup kita. Maka ketika kita terbangun di pagi hari, apa yang kita lakukan? Kita bersyukur kepada Tuhan atas perlindungan yang Tuhan berikan pada kita, atas istirahat yang sudah Tuhan berikan pada kita. Banyak orang yang ingin tidur, tapi tidak bisa tidur. Banyak orang
yang tertidur, tetapi di pagi hari ketika bangun tidak sesehat seperti ketika dia mau pergi tidur tadi malam. Dan ketika kita memulai hari yang baru, kita mengkomunikasikan itu kepada Tuhan. Tuhan, hari ini saya mau ngapain? Bimbing saya Tuhan, sertai saya. Dan ini akan nampak jelas di poin yang kedua. Ya. Relationship berkembang dalam komunikasi. Relasi kita dengan sama seperti relasi kita dengan orang lain, hubungan kita dengan orang lain itu berkembang dalam komunikasi. Maka tadi dikatakan bahwa yang mendapatkan janji Tuhan adalah mereka yang berseru kepadaku. Artinya, mereka yang berseru kepadaku, dan seruan itu lahir dari kelemahan, dari keterbatasan, dari ketakberdayaan. Artinya orang ini mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Orang ini sudah tidak segan-segan lagi kepada Tuhan. Ya, kan seperti contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang kita segan untuk meminta tolong kepada orang. Tetapi kepada orang yang dekat dengan kita, kita tidak segan-segan untuk tolong dong saya punya kesulitan seperti ini. Nah ini pun Allah melalui Mazmur 91 mengajak pada kita agar janji yang Tuhan berikan sebagai pelindung, tempat pelindungan, perteduhan kita, itu kita bangun di atas dasar relationship, yakni komunikasi. Menjadikan Tuhan sebagai pusat dan ikatan kita, dan mewarnai nada dasar kita dalam hidup kita dengan komunikasi dengan Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita komunikasikan kepada Tuhan. Itu yang namanya keintiman. Itu yang namanya intimitas. Tidak ada lagi yang namanya ditutup-tutupi. Maka ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan Tuhan berjalan-jalan di Taman Eden, Tuhan mencari Adam. Adam, di mana engkau? Dan Adam mengatakan, aku bersembunyi karena aku malu, aku tidak berpakaian. Dan Tuhan mengatakan, siapa yang mengatakan bahwa engkau telanjang? Ketika ada menjadikan Tuhan sebagai pusat melalui hidup doa kita, dan hubungan kita didasarkan pada komunikasi dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka kita dijanjikan oleh Allah sebagai tempat perlindungan. Dan inilah spirit dari Mazmur 91, bahwa Allah lah yang akan menjadi tempat perlindungan kita. Tetapi Anda, kita, saya harus menjadikan dia sebagai pusat. Harus mendasarkan relasi kita dengan Tuhan dalam komunikasi kita sehari-hari. Dan ingat, doa tidak hanya saat-saat tertentu, tetapi keseluruhan hidup kita adalah doa. Doa adalah bukan semata-mata kita mau merasakan perasaan kita dekat dengan Tuhan, tidak. Tetapi doa adalah mendengarkan Allah. Menyadari bahwa Allah hadir setiap saat dalam hidup kita. Itu doa. Dan kehadiran Allah tidak hanya dibatasi di ruang-ruang tertentu, di tempat-tempat tertentu, tetapi Allah hadir dalam keseharian kita, dalam hidup kita 24 jam. Berikutnya, maka cara hidup orang-orang Kristiani adalah cara hidup orang-orang yang memiliki optimisme. Apa artinya? Optimisme hidup ini dibangun dengan suatu pola hidup yang tidak hanya mengandalkan kemampuan manusiawi kita. Kita punya otak, kita punya kekuatan, kita punya teknologi sebagai manusia atas pengembangan perpanjangan tangan kita. Ya, itu kemampuan manusiawi kita. Kita punya harta kekayaan yang kita miliki, yang kita warisi. Baik itu sumber daya alam dari leluhur kita, ataupun kekayaan-kekayaan yang lain. Dan yang ketiga, kita memiliki relasi sosial. Kita bisa punya relasi dengan orang-orang yang kuat, dengan mereka yang punya jabatan, dengan status sosial yang lebih tinggi mungkin. Tetapi orang yang memiliki optimisme di dalam Kristianitas, di dalam orang-orang yang percaya, tidak hanya mengandalkan kemampuan manusiawinya, harta kekayaannya, relasi sosialnya, tapi lebih menjadikan Tuhan sebagai pelindungannya, sebagai perteduhannya, sebagai tempat di mana dia bisa beristirahat,
sebagai tempat di mana dia menemukan kenyamanan, dia menemukan ketenangan dan kedamaian. Maka saudara-saudaraku, mari kita menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindungan. Dan menjadikan Tuhan sebagai tempat pelindungan artinya kita diajak untuk berusaha membangun tadi hidup doa, ya, terikat dan terpusat pada Tuhan. Dan yang kedua, berkomunikasi dengan Allah, mengembangkan relationship kita dengan Tuhan melalui komunikasi kita di dalam hidup ini, dengan mendengarkan Tuhan dan juga dengan berbicara kepada Tuhan melalui kata-kata, tapi juga terlebih melalui hidup kita. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih atas berkat dan limpahan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Meski seringkali kami mengecewakan Engkau, tetapi Engkau selalu menjaga kami, menyertai kami. Bahkan hingga hari ini, Engkau terus mengajar kami menjadi anak-Mu yang lebih baik lagi. Sehingga kami semua dapat mendengar dan tahu arti dari Mazmur 91, bahwa Tuhan adalah pusat perlindungan dan mengundang kami di dalam keselamatan. Ya Bapa, terima kasih atas semuanya. Engkau terus menjaga kami, dan kami juga berdoa untuk Pastor Nana. Kiranya Engkau menurunkan berkat dan urapan serta limpahan kasih-Mu yang begitu besar kepada Pastor Nana, sehingga Pastor Nana semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin juga mengajarkan banyak orang tentang kebaikan dan kasih Yesus. Sehingga semakin banyak orang terberkati dan rindu akan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau telah juga memberikan kesempatan kepada kami untuk diam seperti kami meneladani Maria, untuk diam mendengarkan firman yang disampaikan oleh Pastor Nana. Ya Bapa, segala apa yang kami peroleh dalam hidup ini adalah berasal daripada Engkau. Kini tiba saatnya kami memberikan sebagian yang telah kami peroleh dari limpahan kasih-Mu. Biarlah kami membagikan persembahan kami ini dengan hati yang penuh sukacita dan mengajarkan kami untuk selalu berbagi di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Doa ini sampaikan hanya ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah pengantara yang hidup dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dengan diiringin yang berlindung padanya akan bersukacita. Kita akan berikan persembahan melalui scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Katakan yang berlindung padanya akan bersukacita. Yang berlindung padanya akan bersukacita. Yang bernaung padanya akan bersorak-sorak. Karena Tuhan, maka kita yang di dalam kasih-Nya selalu
Mari kita akan menutup doa persekutuan online malam hari ini. Kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Engkau atas setiap kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, untuk kasih setiamu senantiasa. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Terima kasih Bapa untuk persekutuan online pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Kau dari awal sampai akhir Tuhan. Kami juga akan mendukung Tuhan untuk saudara-saudara kami, Bapak Jonathan dan Bapak Andri Tuhan yang minggu ini merayakan hari ulang tahunnya Tuhan. Kiranya kasih kemurahan Engkau, berkat-Mu yang senantiasa baru Tuhan menyertai Tuhan. Jika terus setiap kesehatannya, pekerjaannya Tuhan, untuk keluarganya Tuhan. Biar kasih kemurahan Engkau senantiasa menyertai Bapak Jonathan dan Bapak Andri Tuhan. Kami juga akan menerima berkat dari Romo Nana. Kami persilahkan Romo. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita, menjadikan kita tangan-tangan kasih-Nya, menjadikan kita orang yang selalu optimis dan meletakkan harapan kita kepada Allah, dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu meletakkan harapan perlindungan di dalam Tuhan, dan juga menjadikan kita sebagai manusia-manusia yang mampu mengembangkan talenta-talenta, kemampuan-kemampuan yang telah Tuhan berikan pada kita untuk menjadi perpanjangan kasih-Nya, untuk menjadi perpanjangan perlindungan kasih Allah kepada seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita, rencana-rencana kita, dan juga orang-orang yang kita doakan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih Romo. Selamat malam, Tuhan memberkati. Kita Sama-sama. bertemu dalam persekutuan online pada minggu depan.